Oke, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik presentasi. Oke, kalau ada yang mau tanya seputar teknik presentasi silahkan. Tapi sebelumnya aku kasih gambaran umum dulu. Jadi kalau di MMQ, kita punya waktu presentasi beda-beda nih. Ada yang 5 menit, ada yang 7 menit, ada yang 10 menit. Oke. Tergantung kebijakan Dewan Hakimnya ketika nanti lomba. Karena kan biasanya kalian punya waktu 20 menit satu peserta. Bisa aja 15 menit tanya jawab, 5 menit presentasi. Bisa 10 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Gitu. Tapi hari ini kita akan belajar gimana mempresentasikan makalah kalian dalam waktu 5 menit. Oke. Oleh karena itu, tipsnya pertama, bikin slide-nya jangan banyak-banyak. 7 10 tuh udah maksimal banget, termasuk pembuka sama penutup. Jadi teman-teman di sini udah membuat slide-nya, jadi silahkan diperiksa lagi slide-nya kebanyakan atau sedikit. Pertama itu. Kedua, padat, singkat, dan tidak bertele-tele. Kan namanya PowerPoint. Artinya cuma ada kata-kata kunci yang memiliki kekuatan gitu. Poin-poin yang sangat-sangat kuat untuk menjadi penanda kalian dan menjadi pengingat bagi penonton gitu kan. Supaya ke highlight tuh, oh ini loh intinya gitu. Jadi bukan dari makalah terus kalian copy paste. Tapi poin-poinnya gitu ya. Misalnya gini, Kak, kan ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Porsinya seperti apa? Jadi pertama biasa kan perkenalkan diri, kayak judul sama nama kalian. Oke. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan tuh cukup aja 1 slide, maksimal 2 slide. Kalau di slide kedua kalian mau masukin rumusan masalahnya. Oke. Setelah itu isi. Isinya juga singkat-singkat aja. Apa jawabannya? Ayatnya seperti apa? Rumusan masalah di situ masuk juga Kak. Boleh kalau mau. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, cukup disampaikan aja. Gitu. Jadi gini nanti di awalnya. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya, nama kalian siapa? Ingin menyampaikan hasil tulisan saya yang berjudul, sebutin judulnya. Oke. Habis itu masuk ke latar belakang. Ceritain latar belakang kalian. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk menelusuri lebih jauh seputar apa aja pertama, kedua, ketiga. Boleh disampaikan, boleh juga rumusan masalahnya kalian cantumkan di slide. Oke, sambil dicek-cek lagi slide-nya, oke? Oke, itu yang pertama. Yang kedua di bagian isi. Isi kalian kan banyak ya, bahkan mungkin sampai 10 halaman. Pertanyaannya, gimana itu bisa terwakilkan dalam beberapa slide yang hanya punya waktu beberapa menit untuk disampaikan? Artinya apa? Artinya adalah hanya jawaban-jawaban dari rumusan masalahnya aja. Misalnya, kan isi kalian terbagi dalam poin B, C, sama D. Berarti di slide ketiga atau keempat, jawaban dari poin B. Slide selanjutnya, jawaban dari yang ke C, ke D, baru penutup. Oh, iya. Gitu. Jadi nggak dijabarkan secara rinci, kebayang ya? Persebab. Misalnya ada nih yang nulis potret hoax di Indonesia. Ya udah itu di 1 slide. Potret hoaxnya nggak perlu pakai kata-kata, capturean berita aja cukup. Oh, pakai gambar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh pakai gambar, boleh pakai smart art, boleh pakai tabel-tabel, itu tuh nggak apa-apa. Malah itu sangat membantu untuk membuat penekanan-penekanan dalam makalah kalian gitu. Terus misalnya bagian D nih, bagian D sering banget kan solusi. Ya udah terus aja solusi misinformasi di Indonesia. Apa solusinya? Kayak gitu. Jadi benar-benar poin-poin pentingnya aja. Dan yang paling terakhir tentunya simpulan. Simpulan juga jangan di copy paste semuanya, tapi langsung sederhana aja. Jadi kesimpulannya apa? Yang jelas.
kesimpulannya apa. Dan jangan lupa apa? Rekomendasi. Nah, Rekomendasi ditulis di slide juga. boleh. Tapi kalau misalnya kalian merasa Kak kepadetan, di slide kita tulis simpulan aja, nanti rekomendasi saya bacakan aja itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi diakhiri ditutup sama kayak gini. Oleh karena itu, demi terwujudnya gagasan ini, saya sebagai penulis memberikan rekomendasi ke beberapa pihak. Pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, kayak gitu. Nah, biasanya ketika kita presentasi ada tuh yang jadi timekeeper. Misalnya sudah 3 menit, tapi biasanya juga sering sekali 1 menit terakhir tuh ada tanda. Misalnya entah di pakai kertas, atau mungkin nanti dari perwakilan Dewan Hakim ada yang ngetuk mic-nya, tanda 1 menit terakhir atau beberapa detik terakhir. Kalau sudah tanda seperti itu, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus cepet ke slide akhir, ke bagian kesimpulan. Walaupun itu masih gitu, semisal kan ada 10 slide. Kita itu baru pembahasan di slide ketiga. Waktu udah nggak mencukupi, loncat aja langsung. Karena gini, kan timekeeper itu ngasih tahu nggak di akhir doang kan. Biasanya udah 3 menit kayak gitu. Udah 3 menit, kalian harus udah punya planning. Pokoknya kalau udah 3 menit, saya udah di bagian isi nih, gitu. Jadi dicepetin aja, gitu. Jangan sampai nih kalian terlalu bertele-tele di latar belakang sampai akhirnya kita sebagai penonton nggak tahu ini mau nulis apa. Penonton berapa? Biasanya sebelum adanya pandemi yang nonton tuh banyak. Tapi karena kita COVID, lagi ada pandemi, itu sangat-sangat dibatasi. Jadi dalam paling cuma ada Dewan Hakim, peserta. Dewan Hakim itu jurinya. Dewan Hakim tuh jurinya, gitu. Kiper deh. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak terkait teknis presentasi? Slide menentukan, makanya jangan terlalu banyak karena waktu presentasinya sangat-sangat sempit. Dan gunakan waktu presentasi untuk menjelaskan kembali hal-hal yang di makalah itu mungkin rancu, gitu. Atau merupakan momen di mana kira kalian bisa mengklarifikasi atau meluruskan sesuatu yang Dewan Hakim tidak mengerti atau kurang pahami. Ada pertanyaan Ika, Muna, Kava? Semisal gini, kan yang namanya presentasi itu kita nggak bawa teks. Tiba-tiba ada pertanyaan dari Dewan Hakim, itu kita ngejawabnya nggak ada di teks kita, tapi hasil ngembangin aja gitu kan dari pikiran kita. Itu boleh. Jadi gini, ketika nanti Dewan Hakim itu memberikan pertanyaan, bisa jadi ada 2 kemungkinan. Pertama, pertanyaan itu berangkat dari makalah kalian. Oke, jadi semuanya tuh jawabannya ada di makalah. Untuk menguji ini benar nggak sih? Itu pertama. Kedua, ada Dewan Hakim yang menguji wawasan kalian. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada di makalah. Tapi itu teknis untuk menguji aja. Sebenarnya ini anak bisa atau enggak? Iya. Paham kan? Paham. Maksudnya juga ya. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya lebih sering pertanyaan-pertanyaan yang cenderungnya itu ke sisi keislaman. Misalnya menggunakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Kamu tahu nggak asbabun nuzul ayat ini tuh apa? Misalnya kayak gitu. Masa iya? Iya, bisa jadi gitu. Atau mungkin ada juga Dewan Hakim yang pengen ngetes bacaan kalian. Misalnya, coba bacakan ayatnya, pengen tahu suara kalian saat membacakan ayat itu seperti apa. Aku pernah mengalami itu di final. Jadi disuruh baca ayatnya, kayak gitu. Oh iya Kak, misal kita nggak tahu gitu, nggak tahu jawaban dari pertanyaan juri, lebih baik sikap kita tuh seperti apa? Gini, jadilah orang bijak. Artinya gini, kalau memang tidak tahu, jangan memaksa untuk sok tahu, apalagi mengarang. Masa nggak? Jangan jawab aja, bedakan jawab aja karena kalian yakin sama jawabannya dan itu tulisan kalian, sama jawab aja karena kalian sok tahu. Iya. Jadi kalau memang benar-benar tidak tahu, misalnya kayak tadi, kamu tahu nggak asbabun nuzul ayat ini apa? Kan kalau aku pribadi ditanya asbabun nuzul sedangkan keilmuanku belum sejauh itu, aku akan cenderung untuk menjawab, mohon maaf Dewan Hakim yang terhormat misalnya, mohon maaf Pak, untuk saat ini saya belum mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, tetapi saya akan menguliknya kembali setelah ini. Terima kasih atas masukannya. Jadi jujur aja kalau memang itu tidak tahu dan itu sudah di luar dari batas keilmuan kita gitu.
Tapi bedakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu teknis banget berangkat dari makalah kalian. Misalnya, dulu aku pernah ditanya gini, aku lulus tentang manajemen informasi, terus ditanya sama dewan hakimnya, apa korelasi manajemen informasi sama sisi keislaman? Di makalah itu sebenarnya ada, tapi aku menangkap dewan hakim ini ingin mengetes eksplorasi aku. Jadi jawab aja, karena itu jawaban yang general, yang kita tahu karena kita paham. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin menguji pemahaman kita terhadap makalah kita sendiri. Gitu. Ya udah aku jawab. Korelasinya adalah, bukankah di Islam mengajarkan kita untuk menjaga aib saudara kita? Sedangkan dalam makalah ini saya menggunakan teori manajemen privasi komunikasi, kayak gitu. Jadi benar-benar mengkorelasikan antara keislaman, lalu pengetahuan umum. Intinya adalah ingin melihat nih, kalian sebagai penulis tuh tahu nggak sih, paham nggak sih sama yang ditulis gitu. Jadi bedakan antara yang jawab aja karena kalian yakin dan itu tulisan kalian, sama jawab aja, sama kalian coba-coba karena nggak tahu tapi mau coba. Jadi kalau memang benar-benar nggak tahu dan jawabannya itu bukan kapasitas kalian, jadi mendingan mengakui kalau kalian belum tahu, tapi berusaha untuk setelah ini saya akan mencoba mencari kembali, kayak gitu. Yang penting nggak diem gitu ya. Yang penting nggak diem, jangan dead on air, jangan mati di udara, jangan diem gitu, jangan. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jujur, gitu. Karena kan kita juga masih perlu banyak belajar lah. Gitu. Oke, ada lagi? Kurang lebih sih itu. Biasanya kalau kita mau presentasi di makalah ilmiah atau di lomba apapun itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dan intinya itu menguji sih tulisan kita. Oh iya, perlu gak misalnya ya, kayak untuk pembukaan atau penutup kita memakai pantun Menarik. gitu Kak. Kalau di MMQ itu perlu apa nggak, atau nggak usah lah, waktunya kan singkat gitu. Itu balik ke tiap orang. Iya. Itu Betul. the art of speech kan, kayak itu seninya bicara. Kalau kayak gitu, buat aku sebagai penonton itu menghibur. Apalagi kalau kalian dapat nomor urut yang akhir, kan dikocok nih tampilnya. Tampillah ke-6, wah peserta terakhir tuh, ya kan? Emang Kan 3 finalis putra, 3 finalis putri, berarti ada 6 orang. Ke-6 itu terakhir. Mungkin dewan hakim tuh udah capek, kayak gitu kan. Mungkin dengan kalian ada pantun, itu bisa menyegarkan. Jadi tidak diharuskan, tetapi patut untuk dicoba sih buat aku. Karena aku tipe yang kadang membuat perbedaan di presentasi dengan seperti itu. Dengan pantun, dengan quotes. Biasanya aku lebih sering pakai quotes di awal, tapi kalau waktunya mencukupi, aku tutup pakai pantun di akhir. Gitu. Tapi kalau memang ingin memberikan kesan cool, bijak gitu, itu pakai quotes di awal sih aku. Boleh banget Muna dicoba. Itu salah satu poin penting sih untuk presentasi gitu. Menarik. Oke. Kebayang ya kurang lebih kayak gitu. Jadi silakan maksimalkan 5 menit yang kalian punya, dan ketika sesi tanya jawab yang kalian bisa, dan jangan memaksakan kalau memang kalian tidak tahu. Itu sih kuncinya. Oke, setelah ini kita akan coba gimana melihat mereka untuk presentasi.